Mungkin kita udah banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin dari Kak Maya ya. Ini kan teman-teman itu banyak banget yang nonton nih Kak. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh aja langsung tanya lewat kolom chat ya. Oke, boleh langsung di aja teman-teman. Mungkin Oke. Oh ya Kak, ada yang nanya nih, Kak kok bisa jadi bukan lulusan mahasiswa S3 termuda di ITB? Bagaimana pelajaran S1, S2 Kakak? Gitu Kak katanya. kok bisa masuk S3 ITB termuda. Iya katanya. Ini sebenarnya sering banget ditanyain sih Kak, dan jawaban aku kayaknya hampir selalu samanya apa, jadi orang sering nyangka aku SD SMP SMA mungkin akselerasi, tapi sebenarnya aku cuman akselerasi waktu SMA. Karena SD aku yang umurnya rata-rata orang masuk SD umur 6 atau 7 tahun, aku masuk SD umur 5 tahun Kak, jadi karena itu sih. Sisanya sama aku kuliah S1 3,5 tahun, S2 1,5 tahun. Berarti yang bedain sebenarnya cuma di SMA-nya doang ya Kak? Iya, SMA paling sama masuk SD agak cepet aja Kak. Sesuai bisa jadi S3 termuda di ITB gitu ya Kak? Iya, gitu Kak. Oke, tapi ini juga pasti dibarengi dengan usaha yang maksimal dari kamunya sendiri sih. I believe it. Ya, iya sih Kak. Kadang aku juga sebenarnya nggak menduga sih Kak bakal kayak gini, karena selama aku sekolah aku nggak pernah punya targetan untuk jadi yang paling muda di antara teman-teman gitu. Jadi kayak kebetulan aja aku terus mengikuti arus, terus kayak kuliah dari tamat SD lanjut SMP, tamat SMP lanjut SMA, SMA sempat Axel, aku bisa masuk lolos tes Axel, aku akselerasi waktu SMA, masuk kuliah S1, terus menyelesaikan kuliah, ya udah selesai juga selama 3,5 tahun gitu kan. Habis itu aku langsung lanjut S2 lagi, terus S2 menyelesaikan kuliah S2 1,5 tahun, ya lanjut S3 kayak gitu sih Kak. Sebenarnya ini juga bagian dari uh, program beasiswa sih Kak untuk S2 S3. Jadi kayak emang bisa agak cepet, maksudnya bukan agak cepet, maksudnya aku bisa masuk S3 lanjut setelah S2 itu, karena emang ada programnya gitu Kak, biar langsung gitu, walaupun 1,5 tahun aku nggak perlu nunggu 1 semester dulu buat wisuda dan lain-lain, karena ada programnya gitu. Oke, ini ada next question Kak. Selain akselerasi, ada nggak sih Kak penelitian yang Kakak buat untuk menunjang karir akademik? Dari Kakak sendiri ada nggak penelitian khusus gitu Kak? Penelitian khusus kayaknya enggak Kak, aku cuman penelitian yang aku lakuin itu cuman sebatas dari bidang bidang perkuliahan aku aja Kak. Jadi kayak aku kuliah matematika, jurus minor minor apa ya namanya, kelompok keahliannya itu aku ngambil kombinatorik. Jadi dari aku S1 S2 sampai sekarang lanjut S3, penelitiannya cuma sebatas di kombinatorik sih Kak, yang mungkin kalau ditanya ini lebih ke arah materi sih Kak, dibandingkan aplikatif gitu yang bisa dipakai kehidupan sehari-hari gitu. Ya, berarti Kak Maya tuh linier ya Kak dari S1, S2, S3. Iya benar, aku linear dari S1 S2 S3. Wah ini udah mantep banget sih ilmunya kalau udah linear gini biasanya. Oke, Tapi buat Kak, teman-teman yang gimana? aku pengen nyampein juga sih ke teman-teman ini soal jurusan matematika. Karena rata-rata teman-teman tuh nganggap kalau aku anak matematika maka aku bisa menghitung segala hal, maka aku bisa memecahkan segala hal permasalahan tentang perhitungan mungkin ya, karena kebanyakan yang tahu matematika itu perhitungan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman masuk matematika sendiri itu nggak semuanya tentang perhitungan. Kayak bidang keahlian aku aja itu bukan dihitung-hitungan gitu, aku lebih ke arah gambar. Jadi kayak nggak ada sih, cuma mau ngasih insight aja kalau teman-teman masuk matematika karena suka hitung-hitungan,
jangan harap ketemu angka-angka lagi sesudah tahun 1 karena angka-angka itu hanya terbatas di tahun 1 di mata kuliah kalkulus. Oke, berarti matematika itu nggak cuma tentang hitung-hitungan. Oke, itu insight for me. Karena iya ya. Oh iya Kak, ada yang nanya lagi nih. Kombinatorika buat inskripsi apa ya? Buat inskripsi aplikasinya. Eh, kombinatorik, aku tuh kombinatoriknya itu adalah graf. Aku susah sih, takut agak gak ngerti, tapi aku gambarin aja ya. Jadi kayak graf itu tuh adalah titik dan sisi, di mana titik itu tuh dianggap suatu objek, sedangkan sisinya itu adalah relasi dari objek-objek itu. Jadi biasanya yang paling simple aplikasi dari graf itu adalah pembuatan jadwal atau rute. Maksudnya kayak apa? Jadi kayak misalkan jadwal mata pelajarannya itu ditulis dalam bentuk titik, lalu hubungan antar mata pelajaran, maksudnya em, jangan mata pelajaran deh kalau gitu. Ya nggak apa-apa mata pelajaran. Jadi kalau misalkan hubungan antar mata pelajarannya itu dipakai sisi gitu. Nah supaya nggak bentrok antar mata pelajaran, kalau misalkan gurunya sama, kita bangun pakai graf gitu. Nanti ada jenis grafnya apa gitu supaya nggak bentrok. Jadi kayak kalau ditanya kombinatorik aplikasinya bisa ke apa, ya pembuatan rute jalan dan sejenis itu sih kak. Oke, oke. Wah, aku dapat ilmu baru nih tentang matematika. Kak Dila sendiri Oke, jurusan apa kak? aku dari teknologi pangan. Ah, itu mungkin kalau orang tahu teknologi pangan mungkin dipikirnya oh jangan-jangan eksperimen makanan ya, pasti nggak sebatas itu padahal. Betul banget, orang kalau misalnya aku bilang jurusan apa Kak? Teknologi pangan itu kan masak-masak ya, padahal enggak. Justru anak Ya teknologi kan? pangan itu bikin justru orang teknologi pangan itu adalah bikin orang jadi malas masak. Beneran deh. Gimana caranya Tuh. bikin makanan itu bisa lebih gampang dimakan dan kita nggak usah masak sebenarnya, bukan tentang masak-masak. Tuh. Itu sih bener, kayak orang hanya sebatas mendengar namanya apa tapi nggak tahu kayak apa jadinya kan. Oke, oke, bener banget Kak. Oh iya Kak, ada pertanyaan lagi nih. Kak, Hmm. sertifikatnya apa aja kok bisa S2 dan S3 beasiswa? Oh, berarti ini lebih ke beasiswanya Kak Maya nih. Sertifikatnya, aku nggak punya banyak sertifikat sebenarnya. Cuman jadi kalau untuk beasiswa yang aku dapetin itu kan namanya PMDSU, pendidikan menuju magister dan doktoral, eh pendidikan pendidikan magister menuju doktoral untuk sarjana unggulan. Nah, itu sendiri caranya seperti apa? Aku cuman pakai apa namanya? Menyiapkan berkas-berkas secara administratif kayak surat rekomendasi, terus bukti kita diterima di kampus tersebut. Habis itu syarat TOEFL, TPA, dan surat kesehatan dan lain-lain gitu. Kemudian mungkin kita menunjukkan kalau kita tuh ada mau belajar. Jadi kayak penentu terbesar untuk lulus beasiswa yang aku lakuin itu, yang aku dapetin sekarang itu adalah promotornya atau dosen yang bersangkutan. Karena beasiswa aku tuh beasiswa yang uh, beasiswa itu memberikan dana penelitian kepada promotor. Nah, dana penelitian itulah yang menghidupi kita, membiayai sekolah kita gitu. Jadi penentu terbesarnya adalah dosen yang bersangkutan. Jadi kalau teman-teman mau ikut beasiswa PMDSU juga, harus tahu dulu kenal promotornya seperti apa, terus tahu tentang apa namanya penelitian promotor itu atau dosen itu bagaimana, kemudian dihubungi promotornya. Dan banyak kok, nggak tidak sebatas hanya karena kita punya banyak sertifikat atau banyak penghargaan, karena yang dinilai itu selain personality, selain kemampuan ada personalitinya juga, terus sifat kita pengen belajarnya itu bagaimana, kayak gitu sih kak. Betul banget sih sebenarnya. Oh iya Kak, kalau boleh tahu itu beasiswanya tuh dari pemerintah atau dari mana gitu Kak? Dari Dari lembaga? pemerintah, dari Dikti. Oh, dari Dikti. Oke. Iya. Okay. Karena aku baru dengar sih sebenarnya beasiswa itu. Oh iya, jadi ini sering aku sampaikan juga sih ke banyak tempat, ke apa namanya, ke banyak tempat kalau aku lagi ngadain ada webinar atau ada live juga. Jadi beasiswa PMDSU ini tidak terbuka untuk banyak jurusan karena ini bergantung sama proposal dari dosen yang bersangkutan. Jadi kalau dosennya emang ada ngajuin proposal, masukin proposal buat
nyari mahasiswa, baru orang itu bisa daftar gitu. Atau jurusan itu bisa daftar, atau univ itu bisa ada. Karena pada awalnya aja PMDes itu baru berdiri tahun 2013 dengan 6 universitas negeri di Indonesia, 27 dosen, 27 promotor, dan 57 mahasiswa. Itu awalnya. Setelah itu baru meningkat-meningkat bergantung sama dosen-dosennya ada nggak yang bikin proposal supaya bisa mendapat mahasiswa kayak gitu. Jadi kalau ditanya, Kak, beasiswanya bisa buat jurusan ini nggak, jurusan itu nggak? Aku pribadi nggak tahu karena bergantung setiap tahunnya ada nggak dosen mengajukan dengan jurusan tersebut gitu atau dengan penelitian tersebut. Jadi kalau teman-teman mau ngecek bisa buka langsung websitenya PMDSU aja. Klik PMDSU di Google itu langsung ketemu kok. Oke, buat teman-teman yang penasaran banget sama PMDes tuh boleh dicek langsung di Google aja ya. Oke.